start with this data. Ini data dari Gallup. Ya, I always like Gallup karena semuanya itu bukan berdasarkan teori tapi berdasarkan data. Ya, jadi mereka punya penelitian, mereka banyak melakukan penelitian dan salah satunya adalah mereka meneliti tentang Gallup Global Emotion yang keluar 2022 ini berarti data 2021 gitu ya. Ini baru saja keluar bulan yang lalu. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya, dunia kita sedang tidak baik-baik saja ya, di angka indeks unhappiness itu terus meningkat. Dan ingat, ini data masih 2021, artinya ini belum dimasukkan perang Ukraina dan Rusia gitu ya, dan juga apa yang terjadi kemudian gitu. Jadi bisa diperkirakan itu data tahun depannya 2023 laporannya yang menyatakan laporan 2022 itu menunjukkan angka yang dipastikan akan jauh lebih tinggi. Gitu. Pertanyaannya adalah sampai berapa tinggi? Tentunya nggak bisa. Makanya salah satu yang difokuskan oleh Gallup adalah bicara tentang wellness atau well-being, gitu ya, sehingga mereka fokus. Kalau saya perhatikan beberapa tahun terakhir ada buku-buku yang keluar adalah bicara tentang wellness, tentang well-being. Ini membantu kita untuk bisa mengatur strategi supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dari sisi aspek emosional. Happiness itu tergantung dari emosi kita, gitu ya. Karena happy adalah bagian dari emosi. So we have to be aware. Self-awareness menjadi kata kunci untuk kita bisa sadar secara sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi yang kita rasakan. Ya, bayangkan kalau Bapak dan Ibu gitu ya, dalam kondisi misalnya ya di rumah lagi ribut mungkin dengan pasangan atau dengan anak gitu ya. Pergi ke kantor, kira-kira apakah bisa menghasilkan hasil yang produktif di kantor? Tentunya enggak, gitu ya. Emosi kita akan terganggu. Emosi kita terganggu tentunya akan berkorelasi dengan produktivitas kerja kita, gitu ya. Jadi terkait, gitu ya. Dan nanti kemudian juga terkait ke aspek yang lain ya, ke aspek kesehatan juga iya, gitu ya. Kita sering mengenal ada kata-kata psikosomatik. Dokter bilang, semuanya oke kok, nggak ada masalah di MRI, boleh gitu. Tapi kenapa kok dok, saya kok masih terus mengalami sakit kepala gitu ya. One of the reason adalah karena memang secara emosional terganggu. Ya, karena emosionalnya terganggu, dia masuk ke dalam area physical. So that's what happened. So that's why emotion menjadi salah satu aspek yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Gitu ya, mulai sekarang, mulai perhatikan apa yang ada di dalam perasaan kita. Gitu ya. Nah sekarang coba ditulis di chat, saya kepengen tahu gitu kan, perasaan atau emosi apa yang sedang saya alami saat ini, apakah emosi positif atau emosi negatif. Emosi positif itu bahagia, sukacita, damai, itu positif gitu ya. Emosi negatif itu marah, sedih, kecewa, bingung, frustasi, itu semua adalah termasuk emosi yang negatif. Coba saya kepengen lihat. Tidak ada yang ngetikah gitu kan. Oh, uneasy. Oke. Ada lagi yang lain? What is your emotion today? Belajar melakukan self-check, self-awareness. How is my feeling today? Oke, ragu, bingung gitu ya. Jadi termasuk dari ini ada grateful. That's a good positive emotion. Happy, waong gitu ya. Lonely juga termasuk negatif. So, this is ini satu aspek. Kita nggak pernah lakukan self-checking terhadap emosi kita. Ya, makanya itu nanti salah satu yang penting adalah kita harus melakukan journaling gitu ya. Journalingnya memang kita tidak harus setiap saat, tetapi kita harus punya kedisiplinan untuk kita mencek what is my situation now. Kalau saya paling mudahnya adalah am I in the red, green, or yellow ya. Kalau lampu merah artinya bahwa emosi saya nggak baik-baik gitu kan. Kalau yellow, waspada, hati-hati gitu ya. Kalau hijau, everything is okay, I can do positively, saya bisa bekerja maksimal hari ini karena emosi saya mendukung saya untuk saya bisa bekerja maksimal. Kalau lihat dari chat ini saya nggak lakukan polling, tapi kurang lebih yang terjadi adalah most of us ketika kita menyadari emosi kita menyadari bahwa kita ada di kuning atau merah. Gitu. Mostly itu hampir di setiap polling yang saya lakukan, kebanyakan ketika kita belajar menyadari emosi kita, rata-rata di atas seperti itu, gitu ya. So be aware of your emotion. Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita bicara sekarang kondisi sehat gitu ya. Dulu ya sebelum kita belajar gitu, sehat apa sih? Ya sehat, saya nggak sakit, ya sehat gitu ya. Ternyata menurut WHO nggak demikian gitu ya. WHO sudah menetapkan definition health. Health is a state of complete, dikatakan ya, lengkap ya, harus lengkap, harus paket lengkap gitu ya, harus ngambilnya paket lengkap gitu ya. It's a physical,
mental, and social well-being. Sudah 3 aspek yang dicakup ya. Jadi nggak melulu bicara tentang tidak adanya sakit penyakit, dia bilang menurut WHO gitu ya. Jadi perhatikan ya, kalau kita bilang apakah kita sehat, artinya bahwa well-being kita di dalam physical, di dalam mental, di dalam sosial kita adalah kondisinya baik-baik lengkap ya, lengkap dan baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau kita bilang masuk WHO juga menetapkan gitu ya. Jadi mental ini salah satunya adalah selain mind adalah emotion gitu ya. Nah, secara spesifik WHO juga menyatakan tentang mental health gitu ya. Apa sih mental health? WHO memberikan definisi mental health is a state of well-being. Kembali well-being muncul kembali gitu ya. In which individual dia punya karakteristiknya seperti ini. Orang yang mentalnya sehat, karakteristiknya adalah satu, dia menyadari kemampuannya. Nah, kita sudah melihat ya, di sini laporan Clifton Strength. Clifton Strength menunjukkan kepada kita siapa kita, apa saja kelebihan, kekuatan yang kita miliki. Ya, jadi bersyukur yang sudah mengambil Clifton Strength. Ya, jadi nomor 1 sudah bisa dicontreng. Saya sadar siapa saya sadar kemampuan apa yang saya bisa lakukan. Ya, itu number 1. Number 2, can cope with the normal stress of life. Ya, stres ini makin tahun makin meningkat. Stres lingkungan, stres relasi dan sebagainya gitu ya. Lingkungan kita bukan semakin lebih baik tetapi lebih buruk. Nanti kita akan belajar sama-sama di session-session berikutnya apa saja sih sumber-sumber stres. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghindari stres gitu ya? Apakah ada stres yang baik? Nah, itu nanti dijawab di sesi-sesi berikutnya ya. I'm talking more about the stress, how we can cope the stress supaya kita bisa hidup kita bahagia gitu ya. Lalu yang ketiga apa? We can work productively gitu ya. Kita bisa kerja dengan produktif ya. Produktif itu artinya kita produce something gitu ya. Bukan sibuk. Orang sekali mengkategorikan produktif dengan sibuk gitu ya. Orang yang sibuk belum tentu produktif. Jangan salah gitu ya. Dia spend waktunya banyak tetapi hasilnya nggak ada gitu ya. Sibuk sana sibuk sini segala macam tetapi tidak produktif. Nah, dikatakan bahwa kita harus bekerja produktif. Nah, tadi di awal Pak Ong sempat bilang, di sinilah perang engagement menjadi penting. Ya, mereka senang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang yang senang yang mereka lakukan tadi di videonya JE ya, kalau diperhatikan, dikatakan bahwa studinya Harvard mengatakan gitu ya, mereka bisa orang-orang yang bahagia gitu ya, orang-orang yang happy di dalam kehidupannya lebih sehat, lebih produktif dan lebih kaya gitu ya. Jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kebahagiaan. Karena ketika faktor kebahagiaan itu muncul dan sudah menjadi prioritas di dalam kehidupan, maka yang lainnya nyusul. Ya, yang lainnya nyusul gitu ya. Yang lainnya itu akan meningkat gitu ya. So that's why happiness is a one factor. Happiness menjadi salah satu faktor penentu di dalam kehidupan kita gitu. Jadi tapi berapa banyak yang orang nggak memperhatikan ya masalah emosional ya, masalah happy-nya gitu. Mereka bilang nggak usah happy sekarang lah, happy-nya nanti, kayak si videonya JI tadi ya, dia bilang nanti, next gitu ya, sampai meninggal pun dia akan I will be happy gitu. So will gitu ya, jadi nanti baru saya bahagia. But happiness should be present moment. Kebahagiaan itu harus saat ini, sekarang, dan bisa dirasakan. Saya nggak tahu tadi siapa yang menulis bahagia gitu ya, tapi seharusnya ketika kita merasakan, oh ya Pak Hari, dia menyebutkan grateful gitu ya. Grateful is a key of the happiness, salah satu indikator dari happiness. Oke, saya lanjut. Nah, orang dikatakan mentalnya sehat, yang keempat adalah dia mampu melakukan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, ini tadi sudah dibahas sama Kak Zi gitu ya. Dia membahas tentang komunitas, bahwa seseorang dikatakan mentalnya sehat ketika dia sudah memberikan kembali kepada komunitasnya. Ya. Kalau masih belum memberikan kontribusi, ya artinya bahwa secara kesehatan kita belum sehat. Nah, itu. Ini bukan saya yang menyatakan gitu ya. Ini WHO gitu ya. Saudara nanti bisa cek di websitenya WHO, bisa cari bahwa orang yang sehat secara mental adalah orang itu bisa berkontribusi, giving back to the community, lingkungan di sekitarnya, keluarganya, RT, RW, di organisasi, dan seterusnya. Oke, saya lanjut gitu ya. Jadi kalau kita bicara, seringkali saya ditanyakan ya, wellness coach itu apa sih gitu kan ya. Saya membantu Bapak dan Ibu ya memiliki keseimbangan di dalam 5 unsur ini gitu ya. Physical, emotional, spiritual, mental, and social. Ini seperti satu roda yang tidak bisa
lepas gitu ya, harus menjadi satu kesatuan. Kehidupan kita berputar, ya, kehidupan kita terus berputar. So it is going to be round gitu supaya nggak kempes. Coba bayangkan kalau salah satu aspek aja gagal, maka itu seperti bola yang tidak utuh, roda yang tidak utuh, maka jalannya pun terasa tidak nyaman. Kalau naik mobil ada ban yang kempes gitu ya, pasti jalannya tidak nyaman. Mobil mau dikebut juga nggak bisa, di jalan pelan juga nggak enak gitu ya. Yang harus dilakukan adalah berhenti dan memperbaiki ban tersebut supaya ban itu bisa running well. Same to our life. Tanpa sadar gitu ya, kita memaksakan gitu kan, meskipun tadi yang sempat dibahas gitu ya, physical aspek kita ada pain, tapi kita paksakan gitu ya. Nah, hasilnya adalah kehidupan kita tidak produktif di dalam bekerja. Ya, itu salah satu aspeknya. So that's why tugas saya sebagai wellness coach adalah memastikan Bapak dan Ibu sekalian memiliki kehidupan yang seimbang. Tidak ada satu yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya harus seimbang. We're talking about the balanced life. Ya, ini tadi yang hasil keseluruhan, karena ini di bagian akhir gitu ya. Jadi Gallup sudah menetapkan ada 5 elemen dari kehidupan well-being. Yang pertama, karir adalah segala sesuatu yang dikerjakan di dalam kehidupan. Life-work balance, jangan dibalik, work and life balance ya. Life harus didahulukan terlebih dahulu gitu. Life itu lebih penting gitu ya. Baru kemudian bicara sosial, bicara finansial, bicara community, dan terakhir juga physical aspect. Semua harus bekerja sama supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya lanjut lagi. Ya, kita sekarang coba eksperimen kecil. Waktu saya terbatas gitu ya. Kita sekarang coba perhatikan gitu. Pak, seringkali saya ditanyakan, Coach, ada nggak sih hubungannya body and mind? Oh, jelas ada. Gitu. Kita lakukan eksperimen kecil, Bapak dan Ibu ya. Sekarang saya tahu Bapak dan Ibu sedang duduk. Sekarang coba agak maju ke depan, jangan bersender gitu ya. Agak maju ke depan badannya. Kemudian tundukkan kepala gitu ya. Terus bahu didorong ke depan, ditekuk ke depan ya. Terus muka bagian kening gitu dicoba dikerutkan gitu ya. Ya sudah, kita tahan beberapa detik, kita rasakan kondisi itu, kemudian saya bilang, oke, sekarang Bapak dan Ibu coba bayangkan sebuah perasaan bahagia yang dialami, sebuah kejadian di mana Bapak dan Ibu bahagia. Ada yang bisa dengan mudah menggambarkannya dengan posisi seperti itu? Kalau bisa, ketik 1. Kalau nggak bisa, ketik 2. Kalau ada yang mudah sekali, wah saya bisa merasa bahagia, Kak, gitu. Ya rata-rata 2 ya. Ini artinya gitu kan, bahwa ketika fisik kita gitu ya, tanpa sadar gitu, ini kita perhatikan ya, orang-orang yang jalannya nunduk, bahunya kayaknya ada beban hidup yang berat gitu ya, suruh mereka bahagia jelas nggak bisa. Secara fisik tidak mendukung kondisi mental tersebut. Nah sekarang coba kita yang kedua gitu ya. Yang kedua adalah kita busungkan dada kita gitu ya, selebar mungkin, angkat kepala kita gitu ya, kemudian senyum selebar-lebarnya ya, kasih senyum yang paling indah, yang paling lebar. Kemudian sekarang coba bayangkan kondisi sedih. Ayo, ada yang bisa kondisi sedih sambil ketawa, aduh menderitanya saya, aduh susahnya hidup saya. Ada yang bisa? Sama, nggak bisa juga ya. Jadi perhatikan, ini salah satu tips yang paling mudah gitu ya, body mind connection. Saya baru bicara satu, body and mind connection. Ketika emosi kita berada dalam kondisi negatif, marah, sedih, kecewa, bingung yang tadi gitu ya, yang harus kita lakukan adalah kita rubah body kita, fisik kita ya. Pergi keluar, hidup udara segar, jalan ke mall gitu kan, telepon ke teman, ngobrol yuk, ngopi yuk gitu ya. Bayangkan, cukup 5-10 menit, 15 menit, mood, emosi Bapak dan Ibu pasti akan berubah. Ini jarang orang lakukan. Kenapa? Orang-orang yang berada dalam kondisi sedih, murung, depresi, mereka cenderung untuk mengurung diri, menarik diri, dan semakin mengisolasi dirinya. Padahal harusnya ini bisa di-counter dengan itu tadi, aktivitas fisik, sekedar berolahraga, main bulu tangkis, ketemu teman ya kan, main sepak bola, main futsal gitu ya, atau makan-makan gitu ya, atau ya aktivitas apapun yang dilakukan ya, sekedar kongko bicara gitu kan. Saya pastikan yang tadi dipikirkan, yang tadi di dalam membebani emosinya, langsung kondisinya hilang. Ya meskipun bebannya masih ada, tetapi secara emosi sudah tidak
begitu berat dirasakan seperti sebelum. Ya, ini salah satu tips yang bisa Bapak dan Ibu pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi depresi, dalam kondisi murung, dalam kondisi sedih, segera keluar. Ya, do activities. Ya, lakukan aktivitas, entah berkebun, entah berjemur, entah olahraga, apapun itu, you do that. Karena itu akan merubah kondisi emosi Bapak dan Ibu. Ini tips mahal dari saya ya, tapi saya share buat Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya saya mau bicara lebih jauh tentang apa bedanya happiness dengan joy, gitu ya. Kita seringkali terpaku hanya pada happiness, ya. Padahal happiness, ya ini saya kasih perbedaan ya, happiness dengan joy. Happiness itu dari luar ke dalam, lingkungan yang mempengaruhi situasi hati kita. Sedangkan joy adalah dari dalam keluar, muncul dari dalam diri. Ya, yang kedua adalah happiness itu bergantung kepada sekelilingnya, gitu ya, sangat bergantung pada situasi, kondisi, lingkungan dan sebagainya, gitu ya, sangat-sangat bergantung. Joy nggak peduli lingkungan, situasi, kondisi mau seburuk apapun, kalau dia dari dasar hatinya sudah punya rasa sukacita, joy itu sukacita ya, atau bahagia ya, gitu ya, maka itu muncul dari dalam, gitu ya. Happiness itu emotional response, ya. Kalau joy itu decision, keputusan. Ya, keputusan yang saya mau bahagia, saya punya pilihan bahagia, gitu ya. Terus apa lagi? Happiness itu external euphoria, gitu ya. Kita pergi nonton konser, wah, we will happy, gitu ya. Tapi joy adalah sesuatu yang muncul dari dalam, inner contentment, gitu ya. Happiness adalah efek, dia akibat. Ya, joy is a cause, akibat, sebab, gitu ya. Happiness itu result, joy itu fondasi, gitu ya. Happiness itu selalu inkonsisten, kita diombang-ambingkan setiap hari. Tapi joy sifatnya adalah konsisten, terus-menerus ada, gitu ya. Happiness temporary, joy is eternal, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai joy, gitu? Saya tertarik ada satu quote, ya, quote-nya si Einstein, gitu ya. Insanity is you when you doing the same thing over and over again and expecting different result. Kalau kita ngerjakan sesuatu terus-menerus yang sama, terus mengharapkan hasil yang berbeda, Einstein bilang gila, gitu ya. Itu kegilaan, gitu. Sebuah yang gila, gitu ya, untuk bisa dilakukan. So one thing yang harus dilakukan adalah we have to build a new habit. Tadi Kasih sempat bilang butuh 90 hari at least, gitu kan. Kita harus running the program, kita harus bangun habit yang baru, kita harus build yang namanya skill. Skill ini bisa menjadi habit, gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu caranya gimana membangun skill. Skill apa? Kalau terkait emosional, kita butuh namanya emotional intelligence. Kita butuh yang namanya social skill, karena mau tidak mau emosional terkait sama sosial. Emosional itu karena relasi, kita sendirian kita ngerasa kesepian, kita ribut dengan orang lain kita ngerasa marah. Nggak mungkin emosi berdiri sendiri. Emosi itu selalu bergandengan tangan sama relasi. Ya, betul atau betul, gitu ya. Nggak mungkin kita merasa sedih karena balik lagi, mau nggak mau karena sosial, karena lingkungan. Jadi emosi, kita butuh yang artinya apa? Kita butuh sesuatu yang bisa meng-counter balik, yaitu adalah social skill. We have to build a social skill, we have to build emotional intelligence, we have to build resilience. Ya, bagaimana cara untuk menghadapi stres? Nah, itu skill-skill yang harus dipelajari.